saya mau dengar dari Mbak Zoya. Mbak Zoya, ya mungkin kliennya banyak ya Mbak Zoya. Tapi paling tidak konsep child free yang sudah kita dengarkan beberapa ini, gimana di mata psikolog? Silakan. Nah, kalau saya sih lebih dia secara personal dan individual saya itu mau menggali lebih dalam sebenarnya. Ya. Yang penting kan kalau dalam psikologi itu jangan sampai alasan punya anak ataupun tidak ingin punya anak adalah sebagai mekanisme pertahanan diri. Itu yang bahaya. Kan salah satu defense mechanism yang paling ngetop itu adalah denials. Ya kan? Jadi sebenarnya saya juga membedakan nih yang child free. Bener-bener child free ya. Artinya dengan kesepakatan berdua, bukan karena misalnya sebenarnya dianya cukup pengen punya anak, tapi pasangannya nggak suka, baik laki-laki atau perempuannya gitu kan ya. Terus akhirnya kejebak dari tengah gitu kan. Nah sebenarnya pembicaraan kayak gini kan udah harus ada dari sebelum menikah, makanya ada persiapan pranikah dan sebagainya. Nah jadi yang ke bawah-bawah itu the child free, nah nanti meledak di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah pernikahannya. Ini pasti karena ini, pasti karena itu. Nah yang kepengen banget punya anak sampai IVF. Ya kan, sampai berjuang segala macam. Begitu punya anak pun memang ada lelahnya. Bohong kalau misalnya ada orang punya anak, terus bisa bilang, oh enggak kita baik-baik aja. Halo, ya hidup tidak seperti di Instagram gitu ya. Kita memang akan bangun selama 2 jam sekali gitu ya, waktu lagi anaknya masih kecil, belum dia nyusui, merengek dan segala macam. Udah besar pun ada aja dramanya. Nggak mungkin bisa bebas dari drama. Tapi kembali lagi itu kan adalah pilihan seumur hidup juga. Apakah saya bilang semua orang yang punya anak udah pasti tidak bahagia? Enggak, semua orang yang punya anak punya dramanya sendiri. Yang tidak punya anak juga demikian kayak gitu. Tapi jangan sampai alasan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak itu tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya. Karena kalau mau memiliki anak ataupun enggak ya enggak apa-apa. Selama kita tahu bahwa ini adalah yang bisa membuat kita ya bahagia. Dan ini adalah apa sih filosofinya tuh jangan denial. Karena ada orang yang sama sekali nggak bisa punya anak. Ya, kondisi medis. Kondisi medis gitu ya. Tapi alasannya saya child free. Waduh, itu biasanya memang benar jadi calon klien saya tuh gitu kan ya. Atau punya anak hanya karena biar terlihat keren di depan masyarakat. Berapa banyak yang seperti itu, nggak siap sama sekali atau masih ya sekali lagi budaya patriarkinya ya. Yang udah anak itu urusan ibunya, nah begini, nah ibunya kelelahan akhirnya anaknya stunting. Kan menjadi problem baru. Jadi gimana kalaupun apapun yang kita putuskan untuk punya anak atau tidak punya anak, jangan saling mengecam tim manapun. Termasuk saya juga tidak setuju mereka-mereka yang mengatakan nggak mau punya anak lagian udah overpopulasi. Jangan begitu juga dong. Orang yang mau punya anak seolah-olah dia disalahkan menjadi akibat dari overpopulasi. It's not fair gitu menurut saya. Jadi apapun alasannya jangan saling mengecam. Ya lebih personal aja. Kalau saya setuju sama yang Leoni bilang, lebih personal aja sebenarnya apa sih alasan ini gitu ya. Dan lebih baik lagi kalau tidak melanggar kaidah agama menurut saya, ya kan. Jangan nanti kalau enggak nah ini kalau melanggar kaidah agama akhirnya lama-lama ujungnya denial juga gitu. Jadi kembali ultimate lagi effort ya. Ultimate effort. Terima kasih Mbak Zoya. Saya mau dengar dari Kakak Devi ini. Kenapa? Karena jadi konsep ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia dan apa gimana sih dilihat dari apa kita kena konsep barat juga atau gimana nih? Kebiasaannya kan dibilang ini kena budaya barat. Nah ini gimana tuh Kakak Devi? Enggak, sejarahnya kan kalau bicara sejarahnya dari 1500-an sudah banyak kemudian orang yang secara sadar sukarela ikhlas mengatakan saya belum mau punya anak. Nah tapi itu memang kalau dari segi historinya memang sejarahnya naik turun tuh. Nanti ada masanya kemudian orang kemudian kembali lagi pendulumnya ingin punya anak nanti begitu apa balik lagi enggak, ini satu fenomena sosial yang biasa saja. Tapi apa yang menarik? Amerika penelitian 2018 disebut bahwa udah ada hitungannya tuh di Amerika semua dihitungan 6% perempuan sudah atau ada orang individu menyatakan saya child free. Tapi sayangnya walaupun sudah semaju itu pun 2019 jelas masih ada stigma, masih ada label. Itu biasa saja. Jadi label yang sekarang terjadi pada orang yang kemudian mengatakan bahwa saya child free, bahwa label itu dari tahun 40-an. Satu dianggap tidak mampu menyesuaikan diri, dianggap egois, dianggap head on gitu ya. Itu tahun 74 tuh. Kemudian dianggap defensive trauma karena atau keluarga terganggu itu sampai tahun 86 itu catatannya demikian. Itu biasa. Jadi artinya apa yang terjadi sekarang secara sosial kontroversinya biasa saja. Nah kalau tadi saya pernah
Dibilang perlu diruqyah. Perlu di Gimana Leoni? Kapan? Gimana tadi? Ada ini di YouTube terus maksudnya benar seperti ini. Maksudnya stigma itu tetap ada gitu Oke, kan. jadi Terus disuruh salah satu ruqyah? komen itu, wah ini nggak benar nih kayak ketempelan jin perlu diruqyah. Wow, oke. Tapi yang paling menarik Sesarkas juga itu. kontroversi ini muncul adalah kalau Iya. saya ngelihatnya aspek komunikasinya. Jadi Oke. saya seneng nih dengan Leoni yang artinya gini. Orang sering lupa komunikasi itu bukan tentang siapa yang mendengarkan, tentang siapa yang menyampaikannya. Ya. Jadi kalau kemudian kita menyampaikan sesuatu terus pasti kan selalu ada dua. Orang pasti ada yang pro atau tidak. Persoalannya apakah kita ingin memperbanyak orang yang kontra atau bukan yang pro. Yang paling berbahaya ketika akhirnya orang kontra bukan karena konsep kita salah tapi karena cara kita. Nah ini yang menurut hemat saya perlu menjadi pelajaran dalam konteks kontroversi hari ini. Karena saya melihatnya justru akhirnya sudah lari dari konsep pemahaman tentang apa sih child free gitu. Dan menghormati pilihan hidup orang. Tapi karena orang yang menyampaikannya beberapa segelintir itu tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi cara tetap penting. Artinya di era sekarang ini memang yang lemah adalah empati kita. Empati terhadap pilihan masing-masing. Walaupun edukasi tinggi tapi belum tentu cara penyampaian bisa baik. Ini yang menarik karena tadi kita kan mendadak digital 2020. Belum ada bimbel hidup di ruang digital. Jadi lupa bahwa di ruang digital juga ada etika. Jangan karena kita melihat memang studinya karena kita melihat mesin kita ini, sendiri. kita lupa bahwa di balik mesin ini ada orang yang masih punya hati, yang masih sensitif, yang kita harus hormati. Poinnya itu saja. Mengenai pilihannya itu ya kita harus siap. Dalam konteks child free, Amerika hari ini saja masih kontroversi. Bayangin saja, itu negara yang udah super demokrasi, aduh, jadi jangan heran, gak usah kaget. Cuman sekali lagi pesannya adalah untuk hal-hal yang memang sangat sangat berbeda dari norma pada umumnya, butuh waktu bagi banyak orang untuk menerimanya. Oleh karenanya kita dalam konteks komunikasi sosialnya juga perlu punya gaya yang lebih empati sehingga akhirnya orang bisa memahami walaupun dia tidak setuju. Tidak setuju itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tidak saling menyakiti dan menghakimi. Baik, terima kasih Mbak Devi, kita akan sambung lagi. Saya mau dengar juga, kalau sudah terdengar perspektif seperti ini, nah nanti dari Mbak Ratu dan juga Leoni saya mau tanya, ini kan berarti kan pasti sebagai public figure gitu ya, dan penulis buku juga, orang mau tahu pendapatnya dan apakah jadi berkampanye juga atau enggak soal child free. Bagaimana caranya mengenalkan konsep child free dan jangan sampai nanti mengkultuskan diri harus berkomunitas-komunitas nih, pro kontra. Akhirnya bikin pro kontra padahal tidak perlu ya. Sesaat lagi ya Mbak Ratu dan Leoni di Perempuan Bicara.